Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir berharap mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, hidayah, petunjuk bagi kita umat manusia. Jangan sampai kita tersesat di jalan yang tidak diridai sama Allah. Dan tak lupa Al-Fakir mengucapkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan beliau mengumpulkan kita kelak di Telaga Al-Kautsar Nabi SAW bersama seluruh keluarga kita, anak kita, cucu kita, segala keturunan kita, istri kita, dan seluruh teman-teman kita. Alhamdulillah, syukurillah, wa bi ni'matillah. Mohon maaf Al-Fakir sambil merokok biar rileks, biar nggak tegang banget, ya. Yeah. Kami sampaikan kepada seluruh umat manusia, baik yang berakidah apapun, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Wahabi, mau apa aja. Tentu kita sebagai umat manusia yang beragama Islam memahami makna Quran, karena itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita menafikan dengan Quran, karena jangan sampai Allah murka sama kita. Ikhwani, ya ayuhal netizen, yang umat Islam, wabil khusus yang mengerti tentang makna isi Quran, makna kandungan Quran, tafsir Quran, dan pendalaman Quran. Ya, netizen yang paham dengan Quran maupun artinya maupun penafsirannya, ya, ana saranin deh, segeralah bertobat. Bagi pendukungnya gerombolan begundal katanya Gus Aim 212, ya. Saya kasih tahu Anda bahwa Rasulullah SAW sendiri bersabda, siapa orang yang ikut dengan umat atau gerombolan itu, maka itu adalah bagian daripada dia, ya. Jadi kalau kalian bahasa di sini, kalau kalian kumpul dengan orang benar, tentu kalian jadi orang benar. Tapi kalau kalian kumpul dengan orang yang jahat, tentu kalian juga ikut jahat, ya. Bahkan Rasulullah sendiri menganjurkan kita untuk menjauhi segala kemungkaran karena tidak diridhoi sama Allah, ya. Ayuhan netizen, kembali lagi kepada topik di mana pemahaman Quran, bahwa kembali lagi kepada topiknya bahwa Quran itu adalah kalam ilahi, omongannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditawar. Tidak bisa, sangat-sangat tidak bisa ditawar apapun. Ya. Bahwa Allah berbicara di dalam Quran bahwa siapa saja yang memerangi waliku, maka aku sendiri yang akan menyatakan perang. Paham ya? Kalian netizen yang pendukungnya gerombolan begundal itu katanya Gus Aim, iya, Gus Aim 212 dan sebagainya. Selama ini
para muhibbin, para kiai-kiai yang benar-benar jalannya lurus itu mendiamkan, ya. Muhibbin itu juga sebenarnya sudah gerah, cuma karena ya dia bertanya pada kiainya, pada para habaibnya, ya, pada gus-gusnya yang jalan lurus. Mereka sebenarnya nggak terima, tapi dilarang karena apa? Biarkan Allah sendiri akan memerangi kalian. Paham? Ya. Saya ulangi, di dalam Quran tidak bisa omongannya Allah Subhanahu wa taala kita tawar, kita apapun kita nggak bisa. Ya. Yang cerdas bahwa di situ Allah berkata bahwa siapa saja yang memerangi waliku, maka aku sendiri yang akan menyatakan perang. Tidak takutkah kalian? Kalian mendukung gerombolan-gerombolan itu, berarti kalian juga ikut bagian daripada mereka. Dan itulah sabdanya Rasulullah SAW. Ya. Yang pertama, begundal-begundal itu, ya, dengan gaya yang pakai sorban, yang bergaya dengan ada macam-macam dah, yang lebih botak lagi, ya kan? Yang botak lagi, dua, masya Allah. Anda menyerang para wali-wali Allah dari mulai Allahyarham Abah Guru Ijai Martapura atau yang terkenal dengan Guru Sekumpul, si botak ngaku muridnya Muhibbin, tetapi menyerang, ya, menyerang. Apakah takdim seorang santri atau muhibbin kepada gurunya seperti itu? Dan itu pun kalian ikuti, ya. Itu menyerang Abah Guru Sekumpul. Lantas gerombolan yang begundal-begundal itu menyerang juga Sahibur Ratib, Qutbi Irsad wa Ghazil Bilad wal Ibad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana tidak diragukan keilmuan, kesolehan, ketawaduan, kewaroknya, dan diakui oleh internasional di mana-mana di segala dunia, mendawamkan membaca Ratibul Haddad, ya. Kalian nafikan, bahkan kalian sendiri begundal-begundal ini memfitnah bahwa Ratibul Haddad itu adalah kerpean daripada Imam Rifai radhiyallahu anhu. Masya Allah, kalian menyerang itu. Dua wali nih, dua wali, ya. Dan masih banyak lagi, Lantas yang sekarang baru-barusan ini, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Si gerombolan botak itu bersama siapa itu, orang Kudus itu, yang orang Kudus yang penjual cireng. Masya Allah, yang mengaku mursyid thariqah. Masya Allah, mursyid thariqah mengurusin, bikin gaduh. Udah gitu, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Segeralah kalian bertobatlah, ya. Anda membuat pernyataan mubahalah
lantas. Ada lantasnya nih. Yang lebih ngeri. Bersumpah di bawah Quran, yang mana Quran tersebut dipegang oleh si botak. Itu sudah melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam mubahalanya tersebut, Masya Allah, luar biasa berani kalian, berani, betul-betul berani kalian itu. Iya. Di dalam mubahalah tersebut, pernyataannya sangat tidak terpikir oleh kalian begundal-begundal ini, bahwa di situ kalian bersumpah ingin mati dengan dibunuh oleh Rasulullah. Ana mau tanya, sejak kapan Rasulullah itu pernah tangannya berlumur darah dengan membunuh, baik itu orang kafir, baik itu orang muslim, baik itu siapapun umat? Coba bukakan dalilnya atau bukakan kitabnya yang menerangkan bahwa Rasulullah pernah membunuh, baik itu Yahudi, baik itu Nasrani, baik itu Islam. Kok tega-teganya kalian yang ngaku muslim bersumpah di bawah Quran, yang mana itu adalah kalamullah. Lantas kalian bersumpah ingin dibunuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Banyak kebohongan Anda. Yang lebih parah lagi, kalian itu ini si penjual soto Kudus kah atau cireng Kudus, dengan gelagatmu, dengan tingkah polamu, dengan apapun lah, Anda itu bukan warok, bukan orang yang soleh, bukan orang yang alim, alam. Bisa mimpi ketemu sama Rasulullah berkali-kali, luar biasa. Lantas mimpi Anda juga Anda ceritakan tuh, berkali-kali didatangi oleh Rasulullah. Netizen yang cerdaslah kalian, ya. Kalau kalian itu beragama Islam, janganlah jadi orang Islam yang bodoh. Walaupun Anda katakanlah Islam KTP, hanya di KTP nih Islamnya, tidak tahu ngaji, tidak tahu sholat, tidak tahu apa, tapi Anda hati-hati. Jangan mendukung dengan sorak, dengan sebagai tim hore. Jangan, itu kalian juga berarti kalian juga ikut dalam gerombolan tersebut. Kalau sudah ikut dalam gerombolan tersebut, subhanallah, netizen yang cerdas, segeralah bertobat sebelum janji di dalam Quran. Allah berjanji dalam Quran, siapa orang yang memusuhi waliku, maka aku yang menyatakan perang. Paham kalian di situ? Dan Allah kalau sudah marah, tidak ada ampunan. Ya, Allah kalau marah yang benar-benar marah, karena apa? Tertuang di dalam Quran, tidak ada ampunan, saudara. Allah Maha Ghafur, Maha Penyayang, tapi tidak dengan jika Allah sudah marah. Ya, astagfirullahaladzim. Berani kalian, berani berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulullah, serta kalian memusuhi wali Allah. Kalian mencari konten
mencari konten nih, mencari endorse, hati-hati. Berarti Anda mencari rezeki buat anak keturunan Anda, buat istri, buat anak, buat cucu kelak, kan begitu ya. Ya, entah itu kalian mau kawin 1 orang, mau kawin 2 orang, mau kawin berapa aja, tapi kalau itu Anda punya anak-anak lagi, lantas Anda kasih makan dengan nafkah yang batil, darahnya akan tercampur dengan darah yang batil pula. Iya. Ingat ya saudara, para muhibbin, para kiai, para habaib, serta para santri-santri sebenarnya sudah geram saudara, sudah geram banget. Tetapi guru-guru kita semua yang para orang-orang soleh, para orang alim benar-benar lurus, menahan kita semua muhibbin, ditahan, jangan. Iya. Karena itu adalah urusannya Allah. Jadi garis besarnya dari percakapan ini adalah hati-hati ya, dan segeralah bertobat dengan taubatan nasuha, karena Anda telah melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, bahkan Anda melecehkan para wali Allah. Anda tahu siapa wali Allah? Wali Allah adalah warasatul anbiya, penerusnya Nabi. Berarti Anda memusuhi Nabi. Anda bilang nasab habaib bakarungkan. Tidak. Selama bumi ini masih berputar kepada rodanya, belum dicabut semua sama Allah, belum diratakan sama Allah, para dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ada hingga muncul Imam Mahdi. Sabdanya Rasulullah, Imam Mahdi itu adalah namanya sama dengan namaku, nama bapaknya pun sama dengan nama bapakku, dan Imam Mahdi adalah keturunanku. Anda yang gebar-gembor tesis apa? Kalian tuh kepingin diakuin. Iya. Bahkan itu podcastnya Habib Ahmad kepada Bang Zaini. Iya. Sampai memberikan sayembara. 1 narkoba nilainya 10 juta. Hadirkan narkoba yang benar-benar asli, yang menafikkan daripada Ba'alawi. Kalian baru muncul, ya, banyak kok sorbannya dijual itu di Condet, di pasar Tanah Abang, di pasar-pasar mana itu dijual sorban-sorban, tinggal dipakein aja sudah, dipanggil Gus, dipanggil Kiai, padahal tidak ada keilmuan Anda. Andai kata pun ada keilmuan, lu baca ngaji aja si Kahong, si Pleret itu pletak-pletak tuh. Aduh ya Allah, malam-malam jadi ketawa saya melihat segala kebodohan-kebodohannya ditampilkan. Semakin Allah perlihatkan kebodohan-kebodohan kalian, dan semakin Allah tampakkan orang-orang gerombolan ini akhirnya terpecah-pecah. Tuan Kori udah mulai membuka semua apa ini rahasianya. Lantas Gus Arya yang juga sudah membuka semua, dan itu di-share
disebarluaskan di dalam sosmed. Padahal itu gerombolan tuh berteman. Yang cerdas, saya bilang yang cerdas, karena kelak kalian akan berhubungan dengan Allah, karena kelak kalian akan berhadapan dengan Allah Ta'ala, yang mana dalam pembukaan tadi Allah berbicara di dalam Quran dengan nada yang sangat-sangat murka, yakni siapa orang yang memusuhi waliku, maka aku sendiri yang akan menyatakan perang. Itu Allah langsung, tanpa bisa ditawar. Kok berani kalian? Yang khususnya agama Islam, yang baik satu akidah, ahli sunnah wal jamaah, baik itu NU, baik itu Muhammadiyah, baik itu Wahabi, baik itu apa saja. Hati-hati. Subhanallah min dzalik. Lantas itu tadi yang statement saya yang pertama buat ayuhan netizen maupun yang mendengarkan ini YouTube saya. Kedua, kita sesama muslim tidak diwajibkan untuk bermusuhan, tidak ada. Di zaman sahabatnya Nabi SAW ada kaum muhajirin dan ansor. Dicontohkan itu sama Allah. Kaum muhajirin seperti apa, kaum ansor seperti apa, tetapi saling berpelukan, menempel kulit dengan kulit, saling mengisi, saling tolong menolong, saling bahu membahu. Ini si gerombolan malah membuat gaduh supaya kita bermusuhan sesama muslim. Goblok namanya. Kalian ikut-ikut, berarti kalian juga ikut bodoh. Mungkin kalian kebanyakan minum kopi campur Masako, ya. Mungkin kalian banyakkan minum kopi campur Masako. Atau mungkin kalian perlu didelok jaran sekalian. Ya Allah, ya Allah. Sementara para begundal-begundal ini menunjukkan segala kebodohannya. Yang satu ngaku wali, minta uang dengan Jibril turunkan uang. Seperti itu kalian ikutin, ya Allah. Seperti itu kalian dukung, ya Allah. Nasib kalian. Iya. Bukannya minta sama Allah. Gini kan Jibril, kan kacau. Sejak kapan Jibril menurunkan rezeki? Sejak kapan Jibril menurunkan uang? Goblok. Aduh. Yang lucu lagi mantunya. Masya Allah. Lihat mukanya aja macam aduh. Andai kata saya cewek, saya pun gak demen, gak bakal suka. Lihat mukanya aja gak menarik. Begitu ikut debat ngangong-ngangah katanya Ustadz Wafi. Ya. Katanya Ustadz Wafi, Masya Allah, beliau adalah santri yang benar-benar luar biasa. Santrinya semacam Ustadz Wafi luar biasa, apalagi gurunya.
Gurunya itu Masya Allah, saya selalu demen dengan gurunya. Itu benar-benar si ngasuh aja, benar-benar Al-Maghfur Kiai Haji Idrus Ramli. Masya Allah, beliau orang cerdas, mempunyai murid juga cerdas macam Ustadz Wafi. Debat si mantunya yang dibilang apa, jadab jadab apa kadab, aku nggak paham lah, beda tipis kali ya sama dia. Dibilang jadab masih mau duit, dibilang jadab masih bisa aja ini sadar, berarti bukan jadab tuh, kadab. Apalagi mantunya, wih parah bro, ngang-ngang. Raja Ustadz Wafi, ya Allah, Ustadz Wafi, salam takdim mana pada antum Ustadz Wafi. Aduh, saya bikin ketawa waktu Anda, saya lihat Anda berbicara, jangan ngang-ngangan, bisa ketawa itu, Masya Allah, hiburan bagi saya Ustadz Wafi. Itu baru mantunya. Ayolah netizen yang cerdas lah. Banyak itu gerombolan-gerombolan yang gak jelas itu, baru muncul siapa, baru muncul sok-sokan. Woi, ingat tuh undiannya Habib Ahmad di dalam kontennya bersama Gus Jaini atau Gus Jaka, iya, bahwa hadirkan surat keterangan narkoba internasional yang asli, maka satu negara mendapatkan 10 juta. Woi, banyak loh narkoba luar ya. Banyak, ada Mesir, Maroko, woi banyak banget, Saudi juga. Ya, banyak. Bahkan kalian ini buta. Waktu Habibana Rizik, waktu yang kata kalian sembunyi di Mekah, ini yang kalian bilang itu, yang kalian fitnah bahwa Habib Rizik sembunyi, kabur lah apa segala macam. Raja Salman menggelari Habib Rizik, bahkan mengesahkan kehabiban beliau. Itu Raja Salman, raja besar, raja Saudi, tidak menafikan Habib Rizik, bahwa Habib Rizik adalah keturunan zuriyah daripada Nabi Muhammad SAW. Hadirkan, katanya Habib Ahmad di dalam podcastnya yang bersama Gus Zaini, maka kalian akan dapat daripada mubahala. Mubahala ini kalian tariklah omongan itu, hati-hati, itu berat itu. Mending kalau kalian ingin ini, hadirkan betul-betul surat narkoba asli. Ingat, satu negara 10 juta. Kalau kalian bisa menghadirkan 10 narkoba dunia, 100 juta. Kan, ya Allah, rizik. Gak perlu lagi Jibril, gak perlu. Hadirkan yang asli, dapat 10 juta. Kalau 10 narkoba 100 juta. Nggih. Aduh, mau ketawa. Lantas yang ngajak mubahalah tuh Habib Umar, Segap Lampung, Habibana Umar, guru kita. Ditantangin oleh ente. Kalau mau buat mubahalah itu yang benar. Yang benar nih mubahalah. Ajak anak istri kalian.
Seperti omongannya Habib Umar itu, beliau betul karena beliau benar-benar siap dengan dikasih waktu 1 kali 1000 jam. Masya Allah, berarti sampai selamanya. Kalian mau ngajak mubahala, tuh Habib Umar siap ya. Lantas ada kiai dari Banten ya, banyak yang mau ngajak kalian yang mubahala. Jangan sendiri, itu bukan mubahala namanya ya. Termasuk Kiai Bukhari, Masya Allah, Kiai Bukhari, Masya Allah, hormat anak kepada antum Ustaz Bukhari. Jauh-jauh Ustaz Bukhari itu sudah lama udah ngajak mubahala. Dan yang baru-baru ini, yang baru-baru, abang kita Mahesa Al-Bantani siap juga ngajak mubahala. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Jangan cuma di medsos. Lantas Quran kalian buat main-main, hati-hati saudara. Hati-hati. Ayo minum dulu. Jangan kalian main-main dengan sumpah kepada Allah di dalam Quran. Hati-hati. Kelak Quran ini yang akan memberatkan dirimu. Kalau kalian bilang para habaib rungkap, tidak. Tapi kalau Anda sendiri dengan tidak taubat, hati-hati. Anda sendiri akan rungkap dunia akhirat. Hati-hati. Allah masih mencari cara bagaimana Allah akan menjatuhkan Anda. Baik itu yang dengan halus, dengan yang sangat-sangat kasar. Tunggulah, kelak Allah akan menegur kalian. Hati-hati. Dan syarat al-fakir, segeralah bertaubat saudara. Netizen juga pendukung ini ya. Saya tahu juga kok, kalian itu bukan orang muslim juga. Ada orang agama lain, ada juga yang punya keyakinan lain yang bukan Islam dan juga bukan Kristen ya. Saya saranin deh, gak usah kalian tuh ikut-ikut, gak usah kalian memperkeruh. Kalian juga punya agama kan? Kalian juga meyakini agama kalian kan? Apakah ada di dalam agama kalian mengajarin untuk menghasut? Apakah ada dalam ajaran agama kalian untuk memusuhi? Katanya agama kalian yang beda dengan kita ya, yang beda. Ada agama Kristen, kalian bilang kita ini ajaran kasih. Dari mana kasihnya kalian kalau kalian mendukung seperti ini? Ada lagi yang bukan dari Kristen, agama yang lain, agama kepercayaan. Wih, saya punya teman-teman banyak loh kepercayaan loh, ya. Dan semua mengajari tentang kedamaian mereka, bahkan lebih sabar banget. Nerimoin pangdum. Hati-hati. Berarti Anda yang mendukung ini, yang notabonnya adalah di KTP Anda mempunyai agama atau keyakinan, Anda ini ateis, berarti tidak mengajari apa tidak ikut dalam ajaran agama kalian. Astagfirullah. Segeralah bertaubat saudara.
selagi masih bisa dan ada kesempatan kalian. Jangan sampai nanti roh kita dicabut dengan su'ul khatimah. Ya, netizen juga mohon maaf. Saya ingin mengajak kita semua, kalian, saya, siapapun yang mendengarkan YouTube ini, ayolah. Saya ulang, saya Al-Fakir ingin mengajak siapapun yang mendengarkan di YouTube ini, yang melihat YouTube saya. Ayo, kita benahi diri kita. Janganlah kita ikut-ikut, janganlah kita apa. Ingat, kelak besok segala apa yang kita perbuat, baik itu dari rambut kita, akal pikir kita, mata kita, telinga kita, semua, lisan apa semua, akan dimintai pertanggungjawaban dengan Allah. Anda yang suka gibah, Anda yang suka mengajak orang untuk perang, ada yang mengajak untuk segala kejelekan, hati-hati. Hati-hati. Ya. Kalau kalian berkomen di dalam sosmed, ya saudara, hati-hati, karena sosmed itu yang ada di dalam komen-komen Anda itu akan terus berkepanjangan. Kenapa? Karena banyak yang akan melihat dan banyak akan tersulut keluar kebodohan, ikut jadi orang bodoh. Bahaya itu. Iya, hati-hati. Hati-hati ya. Udah. Nah, mungkin omongan saya ini tidak berguna bagi kalian yang masih belum mendapatkan hidayah Allah. Insya Allah, ana doakan Anda semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segeralah bertaubat, segeralah, ya. Jangan ikut-ikutan orang salah kalian ikuti. Ini contoh. Ada nih orang main judi. Kalian hanya melihat pada saat itu digerebek, kalian cuma lihat ini contohnya, cuma lihat. Anda akan diangkat sama polisi, ditangkap walaupun Anda cuma lihat. Apalagi kalian terlibat, naudzubillah min dzalik. Iya. Hati-hati ya saudara, hati-hati banget saudara. Jangan ikut-ikutan dengan segala gejolak yang diciptakan oleh begundal katanya Gus Aim 212. Ya, jangan ikut kalian terlibat. Ya, itu aja ya. Mudah-mudahan omongan ini bisa menjadikan bahan renungan bagi saudara untuk kembali ke fitrah kita sebagai manusia. Jangan menambah dosa. Di sisa umur kita ini jangan menambah dosa, saudara. Ya, hati-hati. Itu begundal itu, ya, begundal itu 4 yang dia tabrak Allah, Rasulnya, para walinya, dan membuat kacau gaduh. Ya, begitu aja saudara. Mudah-mudahan di malam ini
Kita berdoa Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah menyadarkan kita selaku umat manusia, selaku hambanya. Allah menyadarkan kita untuk segala berbuat kebaikan. Allah akan meridhoi semua apa yang menjadikan langkah yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, istri kita, anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direnungi ya. Jadikan bahan ini, pembicaraan saya yang tidak ada gunanya ini, mudah-mudahan jadikan renungan untuk kita menjadi cerdas. Menjadi cerdas untuk tidak mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.